Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johnny my friend. Alhamdulillah sore hari ini kita akan merespon komentar-komentar dari netizen yang ada di YouTube di sebelah ini nih. Nah, Oke, kita langsung aja bahas tentang dua produk MCB yang dibawa oleh Chin sama Schneider. Tahu kan? Nah, kita baca satu demi satu. Cuman ada dua tapi yang bakal kita bahas sore hari ini. Oke, baik. Saya buka dulu database-nya dari Mas Andre 2 minggu yang lalu. Bahas juga dong yang MCB ABB dan Honeywell. Oke, baik. Pada hari ini kita bakal bahas MCB ABB dan Honeywell. Pertama kita bahas MCB ABB dulu. Di sini saya kebetulan udah pegang MCB ABB yang ini kapasitas C25 tipe SH201. Ada L-nya. Dan yang satu lagi Honeywell yang HWM C120 20 ampere. Kali ini aku bakal bahas secara fisiknya dulu. Fisik MCB itu hampir semua sama. Cuman yang membedakan mereka punya karakter atau punya khas masing-masing. Yang Honeywell ini dia punya istilahnya itu di lubang bautnya ini tuh ada semacam space. Mungkin ini nanti kalau mau jumper kabel daripada harus buka yang bawah bisa pakai yang atas. Kalau yang di ABB cuma satu lubang aja di sini. Kemudian untuk sisi atasnya yang di sini, yang Honeywell dia ada indikatornya, penanda bahwa posisi on dan posisi off. Jadi kalau saya naikkan dia warna merah, kalau saya turunkan ada warna hijau, posisi off-nya. Kalau di ABB dia nggak ada. Taunya ya kalau ke atas on, kalau ke bawah off gitu aja. Kemudian untuk tulisannya standar sih 230/400 volt. KA-nya juga ada, tipenya juga ada, bautnya sama-sama pakai baut kembang. Untuk sisi sampingnya sama-sama ada SNI-nya, terdaftar tahun berapa. Kalau yang Honeywell nggak ada made in-nya ya. Kalau yang di ABB ada made in China. Terus ada barcode-nya juga sama. Ya cuman itu doang secara fisik. Perbedaan secara fisiknya. Kemudian kita bakal bahas perbedaan secara spesifikasi. Saya baca ya guys. Untuk yang Honeywell ini dengan tipe HWMC, dia tipe standar sertifikasinya IAC 60898-1. Apa itu? Cari aja sendiri deh. Aku nggak begitu ngerti. Kemudian pol atau kutubnya ada tersedia 1, 2, 3, 4. Ada 1 kutub, 2 kutub, 3 kutub, sama 4 kutub. Sama kayak ABB ya. Cuman ABB saya sendiri jarang melihat ABB 4 kutub, jarang. Bahkan sampai sekarang belum pernah kayaknya. Kemudian karakteristik trippingnya dia kurva C, tipe C ya. Terus rated braking capacity atau ICU itu 6 KA. Jadi ini Honeywell ini braking capacity-nya maksimal 6 KA. Kemudian rated current-nya IN-nya itu 1 sampai 63 ampere, sama kayak ABB juga. Kalau rated voltage 240/415 volt. Kalau yang ABB sama juga 230/400 volt. Kemudian bacanya gimana sih? Rated residual operating current. Frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Kemudian ketahanan mekaniknya ini yang Honeywell sampai 20.000. Sama kayak Schneider berarti ya. Schneider juga 20.000 kemarin tak baca. Berarti di Honeywell sama nih 20.000. Kalau yang Chin 12.000. Tingkat proteksinya IP20. IP20 jujur aku belum belajar tentang IP. Ini standar ya istilahnya ya. Dan temperatur nih. Nah, temperatur Honeywell, temperatur operatingnya dia
minus 25 sampai 40 derajat. Berarti kalau panas banget kayak posisi ngefong dia nggak bakal kuat ya. Dia bisa, kalau panas banget tuh bisa sampai 70 loh. Kemudian temperatur penyimpanannya minus 25 sampai 70 derajat. Untuk ukuran terminalnya maksimal 1 sampai 16 mili. Paling besar 16 mili bisa masuk. Terus torsi pengencangannya NM-nya 2,5. Nah, ini untuk Honeywell. Honeywell. Ya, gitulah pokoknya, guys. Nah, buat kalian yang mau pilih Honeywell sebagai alat pengamanan rumah kalian, perlu diperhatikan ketahanan mekaniknya, ampernya, kemudian ketersediaan barang. Karena di Honeywell sendiri, di Johnny Electric ini jarang ada ya. Kita jarang punya, jarang banget yang nyari merek Honeywell ini. Jarang banget. Cuman kenapa yang komen ini minta Honeywell sama ABB, mungkin di daerahnya lagi lebih banyak Honeywell-nya daripada Schneider maupun Chin. Kemudian kita bahas selanjutnya yaitu tentang ABB. Yang ABB di sini ada beberapa tipe ya. Ada tipe S190C, S200LC, ada S200C dan S200K, macam-macam ya. Kita bahas karena di sini saya pegangnya yang SH201, maka saya bacakan yang SH201. SH201 di sini braking capacity-nya 4.500 kA. Berarti lebih besar punyanya Honeywell. Yang punyanya Honeywell yang tipe ini HWM C120 dia sampai 6 kA. Kalau yang ABB tipe SH201L ini dia KA-nya cuma 4,5. Kemudian IIC 60947-2 untuk sertifikasinya. Kemudian standar IIC dan EN. Kapasitasnya, kapasitas pemutusan ada juga yang 6 KA. Ada yang 6 KA, ada yang 4,5 KA. Jadi ini kayaknya ada L, ada N ini belakang serinya ini. Jadi sini kan ada SH201L. Berarti nanti kakaknya lagi ada namanya mungkin SH201N. Jadi kapasitas pemutusnya macam-macam. Kemudian pengaplikasiannya di sini untuk gedung komersil dan industri. Kurva C juga. Di sini terminal kabelnya maksimal 25 mili. Kalau yang Honeywell cuma 16, kalau yang ABB sampai 25 mili. Berarti kalau anggaplah ampere tertinggi itu 63. 63 mili itu 63 ampere itu paling enggak pakai kabel 16 aja cukup kok, nggak sampai 25. Berarti ya ini mungkin biar pemasangannya lebih mudah yang ABB, dikasih sampai 25 mili. Kemudian untuk torsi pengencangannya sama, ukuran terminalnya lebih besar, temperatur operasi. Nah, temperatur operasi di sini tidak dijelaskan. Saya mencoba untuk mengeksplor sendiri. Jadi yang namanya MCB itu rata-rata memang di minus 25 sampai 40 derajat temperatur operatingnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah MCB ini mau diperuntukkan untuk apa dulu? Kalau memang untuk rumah, kemudian kos-kosan, gedung rumah industri, better masih 4,5 sampai 6 KA masih oke. Tapi kalau udah buat mesin di pabrik kayak gitu bisa pakai yang tipe 10 KA agar kapasitas braking capacity-nya bisa lebih besar dan lebih kuat apabila ada konsleting di mesin seperti itu, guys. Jadi buat kalian yang mau memilih MCB merek apapun sebenarnya nggak ada jadi masalah. Nggak jadi masalah mau merek Honeywell, ABB, Schneider, Chin itu nggak jadi masalah. Kalau untuk rumah kayak gitu standar. Cari yang paling gampang di daerah kalian masing-masing. Misalkan di Semarang ini Schneider lebih mudah dicari, Chin juga lebih mudah dicari. ABB kita agak susah dan jarang juga yang cari. Honeywell apalagi, bahkan saya nggak jual ini Honeywell. Kemudian apalagi ya,
harga bisa lebih cari yang lebih kompetitif, yang lebih murah, tapi dengan kapasitas dengan kualitas yang bagus. Yang saya sebutkan tadi itu bisa dibilang kualitasnya bagus semua. Kalau yang Chin itu harga cuman 35.000 sampai 40.000 udah dapat MCB satu fas buat kelas rumah, kelas kos-kosan. Daripada harus beli MCB yang merek-merek ya mohon maaf ada Sukaku, Powell dan yang kayak gitu saya kurang merekomendasi. Tapi kalau buat kalian yang mau merekomendasikan silakan, nggak apa-apa, itu opsi saya sendiri. Kemudian apalagi untuk ABB Honeywell, saya rasa juga ini strata dengan Schneider dan Chin. Kalau memang di tempat kalian banyak yang jual ini, nggak salah untuk memilih ABB dan Honeywell. Kemudian komen selanjutnya adalah mana tadi ya? Hilang coy. Oh enggak deh. Untuk Schneider Domai dan IC60N lebih awet, bagus mana ya kak? Nah ini dari Saswin ya. Terima kasih udah komen. Sebenarnya kalau ngomongin awet itu peruntukannya masing-masing. Domai sendiri, nah ini saya kebetulan ada, kita juga jual. Di Domai sendiri ini memang spesialis MCB ini itu diperuntukkan untuk rumah. Untuk rumah ya. Ada gambar rumahnya lagi di sini. Mungkin memang untuk rumah kali ya. Jadi kalau memang diperuntukkan untuk rumah, better pakai Domai. Dan yang IC60N ini diperuntukkan untuk industri. Dia KA-nya lebih besar, ICU-nya lebih besar, spesifikasinya lebih besar daripada Domai, lebih tinggi, kakaknya lah istilahnya. Nah, artinya mereka sama-sama awet. Tapi kalau Domai dipakai untuk di industri nih, misalnya di industri untuk mesin nggak cocok. Tapi kalau di industri untuk lampu boleh, untuk lampu perlampuan, stop kontak beban kecil, oke. Nah, terus kemudian kalau yang IC60N diperuntukkan untuk rumah, turah nganggup banget atau alias kekuatannya maksimal, awet banget kayak gitu. Jadi ini peruntukannya masing-masing udah ada spesifikasinya sendiri. Jadi buat kalian yang pengen milih Domai ya berarti untuk rumah. Kalau mau yang IC untuk industri kayak gitu. Terus boleh nggak dipakai yang industri ini untuk dipakai rumah? Boleh banget gitu. Apalagi sekarang yang tipe IC60N ini kebanyakan harganya lebih murah daripada Domai. Kenapa? Karena tipe IC60N ini di market atau di pasaran jarang laku. Sehingga distributor-distributor yang masih ada stok IC60N ini biasanya jual murah. Daripada nggak laku, udah dijual murah aja, disamain dengan harga Domai. Padahal secara prestis merek IC60N ini tuh harganya jauh lebih mahal daripada yang di Domai. Nah buat kalian yang pengen cari tipe IC, di Johnny Electric ada dan harganya sama dengan Domai. Nggak perlu khawatir, walaupun secara prestis si IC ini lebih mahal. Kayak gitu. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan hari ini. 2 komentar dulu aja ya kali ya. Soalnya ini sambil ada lalu lalang buat transaksi jual beli juga. Buat jualan maksud saya. Kayak gitu guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah komen, like and subscribe. Buat kalian yang masih mendukung channel ini, tolong kritik kami sesering mungkin supaya kami bisa lebih evaluasi biar kedepannya lebih bagus. Terima kasih banyak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.